Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Jadi seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Hidayat maju di depan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli Muhammad. wa ala ali sayyidina. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah hadir semua hari ini? Nah, kita harus mengucapkan alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan agar kita hadir dalam proses pembelajaran di pagi yang cerah ini. Nah, sekarang semua kita berdiri karena kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Ayo. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Yaitu ketika sebentar dalam proses kegiatan pembelajaran, kalian harus bertanggung jawab, kemudian semangat dalam proses pembelajaran ya, jangan loyo-loyo. Kemudian harus disiplin dalam melaksanakan tugas sebentar yang Ibu berikan. Dan terakhir harus tertib. Harus tertib, itu yang paling utama. Tertib dalam proses kegiatan pembelajaran. Sudah siap? Siap. Nah, sekarang sebelum masuk materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian kalau Ibu kasih pertanyaan harus angkat tangan ya. Itu kan sopan santun. Nah, pertanyaan pertama. Apakah perbedaan dari gambar nanti yang Ibu akan tampilkan di layar? Silahkan kalian perhatikan. Nah, coba Ibu mau tanya. Ini gambar apa? Musik. Kemudian apa lagi? Pohon apa itu? Kemudian ini lagi apa? Nah, sudah lihat ini? Apakah perbedaan dari ketiga gambar yang kalian lihat itu? Apakah ada perbedaannya? Oke, angkat tangan. Begitu ya, Ibu maunya angkat tangan. Ya, silakan Hidayat. Ada makhluk hidup dan benda mati. Ya, ada makhluk hidup dan ada benda mati. Ada apa? Ada makhluk hidup dan benda mati. Nah, yang mana itu makhluk hidup? Yang mana itu benda mati? Coba dijelaskan sama Ibu. Apa? Tumbuhan dan kambing. Tumbuhan dan kambing itu dia apa? Makhluk hidup? Oke, makhluk hidup. Berarti sudah pintar ini. Kemudian berarti masih ingat dengan pembelajaran kita minggu kemarin mengenai makhluk hidup. Masih. Makhluk hidup itu ada berapa? 3. Iya, 3. Coba sebutkan. Hewan, tumbuh-tumbuhan. Iya, makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Berarti masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah ada persamaan dari salah satu gambar tersebut? Apa? Silakan angkat tangan. Oke. Suaib. Hewannya tidak bisa bergerak, sedangkan hewan bisa bergerak.
Iya, tidak bisa bergerak, sedangkan hewan bisa bergerak. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, apakah perbedaan selain yang dijawab oleh si Suaib tadi? Bisa bergerak, selain bisa bergerak, bisa apa lagi dia? Coba lihat. Bisa bernafas. Iya, pintar sekali, bisa bernafas, bisa bergerak, bisa bernafas. Nah, mana itu yang bisa bernafas, mana itu yang bisa bergerak? Kambing. Ya, apa? Tumbuhan dan kambing. Iya, tumbuhan dan kambing atau hewan. Nah, yang ada di gambar ini. Kemudian kalau kursi dia bisa bergerak? Tidak. Tidak bisa dia bergerak ya? Tidak. Nah, makanya dia dikatakan benda tak hidup karena dia tidak bisa bergerak. Dia bisa bergerak kalau iya, kalau ada bantuan. Iya, kalau ada bantuan dari manusia. Iya, oke. Sampai sini paham? Sekarang pertanyaan terakhir. Angkat tangan ya. So boleh tadi yang sudah menjawab sudah boleh, tidak usah lagi menjawab. Kasih teman yang lain lagi. Oke, mengapa kursi disebut benda mati sedangkan kambing disebut makhluk hidup? Oke, silakan El Rafa yang duluan mengangkat tangan. Oke, tepatan. Kursi disebut benda mati sedangkan kambing disebut makhluk hidup karena keduanya memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda. Iya, karena keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kursi itu dia tidak bisa, sedangkan tadi sudah dikatakan bahwa benda mati itu tidak bisa bergerak. Kemudian makhluk hidup itu bisa bergerak. Nah, kenapa itu kursi disebut benda mati? Karena dia bukan termasuk makhluk hidup dan tidak memiliki ciri-ciri. Nah, sedangkan makhluk hidup atau kambing tadi dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Oke, sampai sini paham? Nah, mantap ini jawabannya ini. Hebat-hebat semua. Kemudian kemarin materi tentang makhluk hidup kalian sudah paham, kemudian kalian masih ingat yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup dengan tujuan pembelajarannya melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebentar kalian akan Ibu bagikan menjadi 4 kelompok. Kemudian kalian akan mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian mencari dan menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Sampai sini paham? Oke, berarti paham dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Insya Allah akan berhasil sebentar ketika proses kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang Ibu akan putarkan video. Sebelum kalian Ibu bagi beberapa kelompok, kemudian Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu putarkan video ini, silakan kalian nonton dan diamati ya, bukan hanya dinonton tapi diamati. Karena sebentar akan ada pertanyaan setelah kalian menonton video ini. Semuanya perhatikan, matanya tertuju pada layar. Hai kawan-kawan, apakah kalian pernah merasa lapar? Saat merasa lapar, itu tandanya kita membutuhkan makanan. Ada donat tuh di meja. Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sekarang Ibu mau tanya dulu, tentang apa tadi video ini? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Iya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama tadi ciri-ciri makhluk hidup apa? Bergerak. Ibu dan berkembang.
apa lagi? Minum. Makan dan minum. Kemudian apa lagi? Bereproduksi. Iya, yang membutuhkan makanan ini kan makhluk hidup. Nah, tadi video yang ditayangkan ada tumbuhan. Bagaimana cara tumbuhan itu bergerak? Tumbuhan apa tadi yang tumbuh? Cabai. Hah? Buat cabai. Ya, tumbuhan cabai. Kemudian apa lagi? Bunga matahari tadi. Bunga matahari ketika dia tumbuh, maka dia akan bergerak. Kemudian apa lagi? Putri malu. Hah? Iya, daun putri malu juga dia bisa bergerak. Karena ketika dia disentuh, maka dia akan menutup sendiri. Itu dikatakan bergerak pada tumbuhan. Kemudian tadi juga ada dia bergerak ketika mengikuti arah matahari atau mengikuti arah cahaya. Nah, begitu cara tumbuhan bergerak. Jangan kalian bilang itu tumbuhan itu tidak bergerak ya. Dia memang tidak berpindah tempat, tapi dia bisa bergerak dengan cara tadi. Seperti ketika dia tumbuh, dia maka akan mengikuti cahaya. Kayak itu daun putri malu. Nah, kalau daun putri malu, dia ketika disentuh, dia akan menutup daunnya. Nah, itu juga dikatakan bergerak. Nah, kemudian setelah bergerak, yang kedua tadi apa? Membutuhkan membutuhkan makanan. Kalau kita manusia, kalian sudah tahu ya, kita manusia membutuhkan makanan. Nah, bagaimana kalau tumbuhan makan? Menyerap air. Iya, menyerap air dari unsur hara. Nah, pintar sekali. Berarti dia paham tadi tuh apa yang ditayangkan di video. Apakah dia membutuhkan matahari untuk dia bisa makan? Tadi di video? Bisa. Iya, dengan bantuan dari sinar matahari. Coba ibu mau tanya, kalau tumbuhan itu, kalau kalian tidak kasih makan, apa makanannya? Makanannya itu adalah air. Kalau tumbuhan kita tidak siram-siram, maka dia akan apa? Layu. Iya, akan layu dan akan mati. Makanya dikatakan bahwa tumbuhan juga membutuhkan makanan. Kemudian apa lagi ciri-ciri dari makhluk hidup? Bernafas. Iya, bernafas. Apa yang kita hirup di udara ini? Angin. Udara. Iya, udara yang mengandung apa? Oksigen. Iya, oksigen. Nah, kita menghirup udara yang mengandung oksigen. Kemudian kita keluarkan. Kalau kita keluarkan, dia mengandung apa? Hah? Karbon dioksida. Oke, mantap. Yang kita keluarkan itu adalah udara yang mengandung karbon dioksida. Oke, berarti sudah paham semua ini. Sekarang, sebelum ibu bagikan tugas LKPD-nya, kita tepuk semangat dulu supaya semangat dalam mengerjakan tugas yang ibu berikan. Silakan berdiri semua. Aha, aha, nah. Aha, aha, nah. Aha, aha. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silakan duduk di tempatnya. Nah, ini ibu mau bagikan lembar LKPD. Nah, coba perhatikan semuanya. Sebelum ibu bagikan, ibu akan jelaskan dulu. Nah, ini ada lembar LKPD yang akan kalian kerjakan sebentar. Nah, di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu akan mencari ciri-ciri dari makhluk hidup, kemudian mengklasifikasikan mana benda mati, mana makhluk hidup dari LKPD yang ibu bagikan ini. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada nama anggota kelompok. Sebentar, semua tulis nama anggota kelompoknya. Kemudian, nah di sini ada kalian akan mengamati masalah di sini. Kemudian dibaca sama-sama, Nek. Jangan cuma satu orang yang bekerja. Tadi kan sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita harus bekerja sama. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian disiplin dan tertib. Sebentar, jangan ada yang berjalan ke sana kemari ya. Oke. Nah, ini yang akan kalian kerjakan, mengamati masalah. Kemudian di sini kalian akan menjodohkan dari gambar-gambar ini. Manakah yang termasuk dari ciri-ciri makhluk hidup ini ya? Oke? Paham sampai sini? Oke, sekarang ibu akan bagikan. Nah,
kelompok 1. Kelompok 1 ini ya, kelompok 1. Kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Nah, silakan ditulis namanya, dikerja secara berkelompok ya, bersama-sama. Silakan kerja bersama-sama, Nek. Kerja bersama-sama. Ayo, silakan ditulis namanya. Oke. Kerja bersama-sama. Jangan cuma satu orang yang menulis. Jangan cuma satu orang yang jawab pertanyaannya. Harus. Karena Ibu mau lihat ya, sebentar Ibu akan nilai. Oh, mana-mana kelompok yang bekerja bersama-sama. Ibu harap kerja bersama-sama. Kemudian dilihat ya, mana yang perlu kalian perbaiki, karena sudah ada beberapa orang yang menulis jawabannya, tapi masih ada yang keliru. Ibu lihat, Ibu sudah perhatikan tadi masih ada yang beberapa orang yang keliru. Jadi silakan diperbaiki kembali. Nah, diperhatikan soal yang nomor terakhir. Di situ ada kalian disuruh membuat kesimpulan. Nah, diperhatikan ya kesimpulan dari tugas-tugas yang kalian kerjakan itu. Yang lain cari jawabannya, yang lain menulis. Nah, yang lain berdiskusi ya, ini jawabannya yang bagus, ini jawabannya yang tidak. Karena setelah kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kalian akan mempresentasikan hasil tugas kalian ini. Iya, nanti ganti-gantian menulisnya. Siapa lagi yang menulis ya? Supaya Ibu lihat ini, oh ini yang iya, dari beberapa kelompok Ibu lihat ini, oh ini dia mau menulis, kemudian ini bisa mencari jawaban. Iya, nah. Ya. Kemudian iya, baru mana yang mencari jawabannya. Sekarang semuanya berdiri, lepas dulu tugas-tugasnya. Dulu ice breaking, ayo gerakannya. Akan dilanjutkan kembali. Karena setelah kalian kerjakan LKPD-nya, kita akan presentasi. Baca, tadi kan Ibu bilang kalian mengamati masalah dulu. Yang pertama, tugas yang pertama, kalian itu mengamati masalah. Sekarang karena kalian sudah selesai mengerjakan tugas LKPD-nya, kita akan mempresentasikan hasilnya. Ibu mau lihat ini. Siapa yang dari kelompok mana ini yang sudah paham, kemudian sudah jelas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar LKPD itu. Oke, silakan kelompok yang akan tampil pertama. Nah, Ibu tidak akan bilang kelompok 1 duluan, kelompok 2 duluan, tapi Ibu mau cabut lot. Kelompok yang tampil pertama adalah kelompok, kita lihat ya, kelompok 3. Silakan kelompok, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan maju di depan, baca soalnya, kemudian apa jawabannya. Dan kelompok yang lain, tolong kelompok yang lain, kalian nanti menanggapi hasil dari kelompok yang tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Oke. Nama anggota kelompok kami, Suaib, Adel, Abizar, Rasya, dan Fadila. Benda-benda yang ada di lingkungan sekitar memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan benda yang lain, sehingga dapat dikelompokkan menjadi benda hidup dan tak hidup. Makhluk hidup, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup bisa bernapas dan bergerak. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sebentar kalian tanggapi ya hasil dari tugas dari kelompok 3. Silakan kelompok 2 maju di depan. Yang lain tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Benda-benda yang ada di lingkungan sekitar memiliki ciri-ciri yang kita dapat dibedakan tumbuh berkembang, meja, buku tulis, benda mati. Dengan sendirinya, tumbuh berkembang, bereproduksi, melahirkan anak kambing. Itulah hasil karya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2. Oke. Nah, sudah. Sekarang, nah, mantap semua ini yang tampil ini. Yang tampil dalam mempresentasikan tugas-tugas yang Ibu telah berikan. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Dari beberapa kelompok yang maju di depan untuk mempresentasikan kelompoknya, apakah ada kelompok lain yang akan menanggapi hasil dari kelompok yang sudah tampil di depan? Bagaimana kelompok 2? Nah, ibu lihat tadi kelompok 2 macam ada berdiskusi dengan teman-temannya. Bagaimana kelompok 2? Bisa ya? Kelompok 4 tadi ada salah sedikit. Oke, ada salah sedikit. Nah, salahnya di mana? Ya, silakan di bagian mana itu salahnya? Iya, karena Ibu lihat tadi kelompok 2 berdiskusi karena ada beberapa yang tidak salah ya, tapi mungkin keliru. Nah, iya betul nak. Di bagian mana nak? Di bagian mana nak? Kesimpulan. Iya, di bagian kesimpulan. Kenapa di bagian kesimpulannya? Betul itu, betul. Kenapa di bagian kesimpulannya nak? Salah Ibu. Salah Ibu. Jawaban. Jawabannya kenapa bisa salah? Salah atau keliru? Salah Ibu. Salah. Nah, salahnya di mana? Kursi disebut benda mati karena tidak menunjukkan ciri-ciri kehidupan, sedangkan kambing disebut makhluk hidup karena memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup. Oke, itu. Nah, itu jawabannya. Bagaimana kelompok 4? Katanya di bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini salah. Kenapa bisa salah ini? Coba baca dulu nak. Tepa apa? Kita lihat ya, kita akan memperbaiki mana yang salah, mana yang keliru. Nggak apa-apa. Dewi saja, karena tadi kan Aldi sudah membaca toh. Oke, silakan kita dengar dulu kesimpulan dari kelompok 4. Mana yang salah itu? Katanya kelompok 2 ada yang salah. Silakan baca nak. Tepa apa nih? Baca. Makanan atau minuman yang bergerak dengan sendirinya. Oke. Nah, silakan tepuk tangan dulu. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 karena sudah memberikan jawaban dari tanggapan. Sudah. Karena sudah memberikan jawaban dari tanggapan kelompok 2. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Nah, ini yang Ibu mau ya. Ketika kalian tampil di depan untuk mempresentasikan hasilnya, silakan tanggapi juga. Ibu mau ada tanggapan dari kelompok-kelompok lain supaya presentasinya itu hidup. Kalau tidak ada yang menanggapi atau tidak ada yang bertanya, maka tidak akan hidup itu suatu presentasi. Nah, sekarang karena Ibu sudah nilai ini dari beberapa kelompok yang tampil, Ibu sudah nilai kelompok yang tampil semuanya sudah bagus karena jawaban yang kalian bacakan tadi itu sudah benar semua. Cuman ada beberapa yang keliru.
Nah, di kelompok 4 ini, kenapa Ibu bilang keliru? Bukan salah ya, tapi keliru. Tadi si Aldi tidak menjelaskan benda mati itu apa semua ciri-cirinya. Kemudian, bukan ciri-cirinya, apa semua itu. Kenapa dia dikatakan mati, benda mati. Kemudian makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup itu dikatakan makhluk hidup? Bisa bernafas, bisa, itu yang kalian harus jelaskan tadi. Tadi langsung kalian bilang bernafas, berkembang biak. Jadi Ibu tahu itu apakah makhluk hidup atau benda mati. Nah, itu saja yang tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tapi hanya ada beberapa kelompok yang keliru. Dari hasil tugas LKPD yang kalian sudah kerjakan, kemudian proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan, apa yang bisa kalian tangkap dari pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan. Jadi, iya, bisa tampil. Kita belajar tentang apa ini? Tentang? Iya, ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, apa saja itu ciri-ciri dari makhluk hidup? Coba sebutkan. Iya, tumbuh dan berkembang. Kemudian apa lagi? Bernafas. Kemudian apa lagi? Iya. Kemudian apa lagi? Iya, bisa bereproduksi. Kemudian apa lagi? Tumbuh dan berkembang. Apa lagi? Peka. Iya, peka terhadap rangsangan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu akan kasihkan tugas akhir, yaitu asesmen. Nah, ini kalau tadi Ibu kasih tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, sekarang kalian kerjakan sendiri-sendiri atau individu-individu. Oke, silakan dikerjakan, ditulis namanya, kemudian dijawab. Soalnya ada 3 ya. Ada 3 ya, Nak? Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Iya, silakan dikumpul, Nak. Mantap ini. Untuk hasil tugas kalian ini, asesmen akhir kalian, Ibu akan Ibu akan tanda di kantor. Kemudian minggu depan Ibu akan sampaikan ya, yang mana remedial, yang mana pengayaan, atau yang mana tuntas dan mana yang tidak tuntas. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, menyenangkan tidak? Kemudian senang tidak kalau belajar seperti ini? Lagi. Dari materi tadi kalian bisa tahu kita belajar tentang itu yang paling penting dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu mengetahui mengklasifikasi tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, sekarang pembelajaran kita itu cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk materi tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu protista. Itu akan kalian pelajari ya. Ya, kingdom, kerajaan. Nah, itu akan kalian pelajari di minggu depan. Nah, cukup sampai di sini pertemuan kita. Sebelum Ibu ucapkan salam, silakan maju di depan untuk memimpin doa pulang. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bagaimana sikap berdoa? mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Iya, silakan duduk kembali. Nah, Ibu ucapkan terima kasih ya, karena kegiatan proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar kemudian aman. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.